Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa ibu yang manis. Selamat pagi bapak ibu pendamping orang tua di rumah. Jumpa lagi bersama Ibu Milda, guru bahasa Indonesia kelas 8. Anak-anak ibu, walaupun suasana covid kita tetap belajar. Pastikan kamu semua pagi ini memakai baju sekolah. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, pakai masker jika di luar rumah, dan cuci tangan. Oke, siap kita belajar hari ini, anak-anak ibu yang manis dan yang cantik. Jangan lupa ambil absen ya nak ya, selama kita belajar, dan harus ikuti pelajaran ibu sampai tuntas. Materi kita pagi ini adalah teks berita. Apa itu teks berita? Mari kita ikuti contoh cuplikan teks berita yang pertama dan cuplikan teks yang kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang akan kamu capai, lebih kurang 20 menit ibu memberikan materi. Yang pertama, siswa mampu menemukan pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita yaitu apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu menyimpulkan isi berita yang dibacanya. Oke, bisa diikuti. Mari kita simak berita yang pertama. Kita akan menemukan cuplikan berita ini. Apakah teks 1 termasuk berita? Apakah teks kedua termasuk berita? Teks berita. Oke, simak baik-baik, dengarkan. Teks yang pertama. Rudi bermain kelereng pada tanggal 9 Maret 2019 di rumahnya dengan teman-temannya. Rudi jago hebat bermain kelereng. Dia paling jitu menembak kelereng. Dalam permainan itu, Rudi menang. Dia pulang dengan tertawa lebar. Semua kantong celana dan bajunya penuh dengan kelereng. Kawan-kawannya tertunduk malu karena kalah. Sekarang teks kedua. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pemberantasan wabah demam berdarah di lingkungan RT dan RW se-Kota Padang. Tujuannya dilakukan itu untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah dengan cara melakukan fogging pengasapan di rumah-rumah warga dan memberikan abate dalam bentuk butiran untuk diberikan secara gratis kepada rumah-rumah warga, kata Kepala Dinas Kesehatan 9 Maret 2019. Nah, sekarang anak-anak ada pertanyaan dari ibu. Dari teks pertama dan teks kedua tadi, yang mana yang termasuk teks berita? Yang masuk teks berita adalah yang teks kedua. Mengapa? Teks yang kedua itu ada unsur-unsur beritanya. Apa yang terjadi? Pemko Padang melalui Dinas Pendidikan memberantas nyamuk demam berdarah. Di mana? Di Kelurahan RT RW se-Kota Padang. Kapan? 9 Maret 2019. Kenapa? Karena berjangkitnya wabah demam berdarah. Bagaimana solusinya? Kata Bapak Dinas Kesehatan, dilakukan fogging pengasapan dan pemberian abate secara gratis untuk di rumah-rumah warga. Sedangkan teks kedua, dia tidak masuk teks berita. Mengapa tidak masuk teks berita? Karena tidak lengkap, tidak ada unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi teks 1 termasuk apa? Teks 1 termasuk teks narasi dalam bentuk cerita. Oke. Berikutnya, untuk lebih jelasnya kamu memahami, kamu nanti bisa membaca buku LKS halaman pertama yang judulnya Tanggap Virus Corona di Lingkungan Satuan Pendidikan. Itu latihan. Oke. Selanjutnya materi berikutnya ibu berikan. Coba kita pusatkan fokus perhatian kita. Materi ini sangat penting, yaitu struktur berita dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita. Struktur teks berita disusun dalam bentuk piramid terbalik. Oke,
strukturnya ada 3. Yang pertama, kepala berita, letaknya di atas. Ya. Kemudian isi berita, letaknya di tengah-tengah atau tubuh berita. Kemudian yang terakhir, yang bagian runcing, lancip, itu ekor berita. Apa saja isi bagian kepala berita? Isi bagian kepala berita menyangkut masalah yang berkaitan dengan topik tema yang dibahas, yang diangkat. Masalah, peristiwa yang terjadi. Apa isi bagian tubuh berita? Tubuh berita itu isinya 5W1H, disingkat adik simba. Diringkas adik simba. Apa itu adik simba, Bu? A, apa yang terjadi pada peristiwa yang kau baca? D, di mana tempat terjadi peristiwa itu? S, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? K, kapan peristiwa itu terjadi? Tanggal, bulan, tahunnya? Kemudian mengapa itu bagian sebab akibat, hubungan sebab akibat, alasan-alasan secara detail. Kemudian bagaimana itu isinya tentang solusi dalamnya peristiwa, kronologisnya peristiwa. Oke, lanjutnya lagi. Dalam menulis sebuah berita, selain struktur berita yang sudah disebutkan tadi, struktur berita ada 3 tadi, kepala berita, ekor berita, tubuh berita, dan ekor berita. Ada yang tidak kalah penting, yaitu kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Dalam sebuah teks berita, itu harus ada penggunaan bahasa baku, kata baku. Artinya kata baku itu kata yang resmi dipakai sesuai kaidah bahasa Indonesia. Ya. Yang kedua, ada kalimat langsung. Bagaimana menemukan kalimat langsung dalam teks berita? Gampang sekali, nak, ditandai dengan penggunaan tanda petik. Itu kalimat langsung. Yang ketiga, ada kata penerang. Kata penerang itu contohnya yaitu bahwa. Kemudian ada konjungsi temporal, penghubung waktu. Ya, penghubung waktu, menyatakan waktu. Sejak itu menyatakan waktu. Dan kemudian ya, setelah itu kemudian ada lagi konjungsi menyatakan keterangan tempat. Ya. Nah, itu semua kaidah-kaidah penggunaan bahasa dalam menyusun teks berita. Jadi dapat kita simpulkan teks berita ialah di dalamnya paparan menjelaskan sebuah peristiwa yang aktual, hangat dan baru, yang di dalamnya lengkap dengan pokok-pokok berita, apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang terakhir, anak-anak ibu, bagaimana cara menyimpulkan isi berita? Gampang, ada 3 caranya. Yang pertama adalah cara menyimpulkan isi berita. Baca dulu teks berita itu, kemudian catat bagian-bagian penting pokok-pokok berita. Langkah kedua. Langkah ketiga, kamu rangkai pokok-pokok berita tadi yang sudah kamu catat. Kamu susun kembali dengan kalimatmu sendiri hingga menjadi teks berita yang lengkap dan utuh. Mari kita simak teks berita. Buka buku paketmu, halaman 1. Halaman 1, ibu bacakan anak-anak ibu. Tanggap virus corona di lingkungan satuan pendidikan. Liputan6.com Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud merilis 2 surat edaran mengenai pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal itu dilakukan menyusul munculnya penyebaran virus corona di Indonesia. Kepala Biro Hukum Kemendikbud, Dian Wahyuni, menyebut 2 surat edaran tersebut masing-masing untuk pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan Kemendikbud di lingkungan satuan pendidikan. Dian juga mengungkapkan dalam surat edaran tersebut menjelaskan mekanisme bagi siswa maupun orang tua, siswa yang berpergian dari negara-negara yang terjangkit maka diminta untuk meliburkan diri selama 14 hari. Sementara itu, PIT Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga, Mas Diana, menjelaskan bahwa 14 hari di rumah
Bukan berarti siswa dibebaskan atau liburkan diri. Mereka wajib untuk setiap saat memantau kondisi kesehatannya. Di rumah, tapi aktif juga mendeteksi kesehatan dirinya, baik ke dokter maupun ke puskesmas pelayanan masyarakat kesehatan. Jadi tidak hanya di rumah, tapi aktif memeriksa kesehatan, kata Erlangga. Sebenarnya pada Senin lalu, Mendikbud Nadiem Makarim merilis surat edaran terkait dengan upaya pencegahan perkembangan dan penyebaran COVID-19 di satuan pendidikan. Surat tersebut bernomor 3 tahun 2020. Teks yang Ibu sudah bacakan tadi, mari kita telaah satu persatu. Pokok-pokok berita 5W1 hanya. Lihat di halaman sebelah. Oke. Teks ini semua ada 8 kalimat. Bisa kamu perhatikan bagaimana Bu untuk mengetahui berapa buah kalimatnya. Dimulai dari huruf besar, diakhiri dengan titik, itu namanya satu kalimat. Nah, teks yang sudah Ibu bacakan tadi ada 8 buah kalimat. Kalau kita mau mengetahui struktur teks berita dari teks yang Ibu bacakan tadi sangat mudah sekali. Ya, kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 itu kepala berita bagian atas. Kalimat nomor 3 sampai kalimat nomor 5 itu tubuh berita. Kalimat nomor 6 sampai nomor 8 itu ekor berita. Jadi ekor berita itu bagian yang tidak penting. Ya. Nah, yang penting adalah bagian isi beritanya, tubuh berita. Karena disitu lengkap, ada pokok-pokok berita 5W1. Oke, mari kita lihat halaman berikutnya. Kita akan melaah satu persatu teks berita yang dibacakan tadi. Apa peristiwa yang terjadi pada teks yang berjudul Tanggap Virus Corona di Lingkungan Dunia Satuan Pendidikan? Jawabannya adalah Surat Edaran Pencegahan Penyebaran Virus Corona atau COVID-19. Nah, itu dia unsur-unsur berita yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya, Kepala Biro Hukum Kemendikbud Dian Wahyuni, PID Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Merdiana. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di Jakarta. Jawabannya. Ya. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya, Senin 9 Maret 2020. Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya, hal itu dilakukan menyusul munculnya kasus penyebaran virus corona di Indonesia. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Jawabannya, untuk pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan Kemendikbud dan di lingkungan satuan pendidikan, mekanismenya bagi siswa maupun orang tua yang sudah berpergian dari ke negara-negara yang berjangkit, setelah mereka kembali, mereka harus meliburkan diri selama 14 hari atau istilahnya di karantina. Mereka wajib untuk setiap saat memantau kondisi kesehatannya. Itulah jawaban unsur-unsur berita, pokok-pokok berita teks yang sudah dibacakan tadi. Oke. Sekarang kita akan menemukan struktur beritanya. Menemukan kaidah kebahasaannya. Dari teks berita tadi kita telaah kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang tadi adalah Ibu sudah katakan, yang pertama kita menemukan kata baku. Apa itu Bu kata baku? Kata baku adalah kata yang dipakai resmi sesuai kaidah dalam menulis teks berita. Yang kedua kita menemukan kalimat langsung. Bagaimana cara menemukan kalimat langsung dalam teks berita Bu? Gampang sekali. Ada orang yang berbicara ditandai dengan menggunakan tanda petik, itu dia kalimat langsung. Kaidah yang ketiga, kita temukan konjungsi penerang yang sifatnya kata penghubung yang menjelaskan. Apa itu kata kuncinya Bu? Yaitu bahwa. Kita cari kata yaitu dan bahwa pada teks berita.
Yang keempat, kita cari kaidah kebahasaan penggunaan konjungsi temporal. Kata penghubung yang menyatakan waktu. Ya, semenjak, akhirnya, kemudian, ya, siang, pagi, sore, malam, tanggal, bulan, tahun, itu konjungsi menyatakan waktu. Kemudian yang berikutnya lagi, konjungsi menyerangkan keterangan tempat peristiwa itu terjadi di Padang, di Jakarta, dan lain sebagainya. Yang kelima, kita menemukan kata teknis jika ada, ya, jika ada kata teknis, kata-kata yang berkaitan dengan istilah yang digunakan pada teks itu, ya. Misalnya tadi kamu dengar teks yang ibu bacakan tadi tentang pencegahan COVID. Nah, ada tadi kamu dengar karantina itu termasuk kata teknis karantina, ya, artinya meliburkan diri di rumah saja. Kita tidak boleh berhubungan kontak langsung dengan orang lain. Oke anak-anak ibu, ibu rasa penjelasan materi ibu untuk lebih jelasnya lagi, karena kamu ada buku pegangan di rumah, buku LKS, bisa kamu baca di LKS. Tugas akan ibu berikan melalui G-School. Ibu akan berikan tugas 2. Yang pertama, tes pengetahuan 10 buah soal objektif. Temanya adalah tema teks berita, warga lereng Gunung Slamet dihimbau tetap tenang. Sudah ada, ibu berikan teksnya nanti melalui G-School, akan ibu kirim. Itu kamu akan menjawab 10 buah soal objektif. Itu masuk uji pengetahuan. Sementara uji keterampilan, kamu ibu suruh menyimpulkan teks berita, warga lereng Gunung Slamet diimbau terus tenang, tetap tenang. Itu ada 3 paragraf teks tersebut, kamu simpulkan dengan cukup 1 paragraf saja dengan kalimatmu sendiri, dengan mengikuti langkah-langkah yang ibu berikan tadi. Bagaimana caranya menyimpulkan isi teks berita? Yang pertama, baca berita itu secara keseluruhan. Yang kedua, catat pokok-pokok berita yang bagian penting, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kemudian yang terakhir, kamu rangkai pokok-pokok berita itu dengan kalimatmu sendiri sehingga dia menjadi kalimat teks yang utuh. Oke anak-anak ibu, ibu cukupkan sekian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat bekerja dan kamu kirim jawabanmu melalui WA Group menggunakan aplikasi G-School. Sampai jumpa di pelajaran esok hari berikutnya. Dan ingat, tugas berikutnya kita masih teks berita, yaitu kamu baca-baca di rumah, pola penyajian teks berita. Pakai bisa kamu baca buku paket atau buku LKS. Selamat pagi, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lasa